Persiapan G20 hampir rampung dan sejumlah kepala negara telah memastikan rencana kehadiran mereka. Kini kita akan berbincang dengan Profesor Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Cindy. Baik, Prof. Sudah diundang secara langsung oleh Presiden Joko Widodo datang ke Rusia dan datang ke Ukraina, tapi akhirnya Putin dan Zelensky memastikan mereka tidak akan hadir di KTT G20 di Bali dalam waktu dekat ini. Menurut Prof. Hikmahanto, seberapa penting sebenarnya kehadiran Putin dan juga Zelensky di G20? Karena kita tahu kemarin diundang langsung oleh Presiden Jokowi. Kalau menurut saya sebenarnya yang paling penting adalah kehadiran dari Presiden Putin, tidak Presiden Zelensky. Oke. Karena kita tahu bahwa perang di Ukraina itu perang antara Rusia dengan Amerika Serikat dan NATO-nya. Nah, dalam konteks seperti itu, maka apabila Presiden Putin bisa hadir dan kemudian Presiden Joe Biden sudah dipastikan hadir, maka beliau bisa dipertemukan sebagai pertemuan sideline, ya, jadi pertemuan yang di luar dari pertemuan pokoknya, yaitu berbagai agenda G20. Nah, harapannya adalah mereka setelah misalnya bertemu mungkin 15-20 menit, mereka bisa menyampaikan ke dunia bahwa ada komitmen perdamaian, sehingga segala sesuatu bisa diselesaikan tanpa menggunakan kekerasan. Itu sebenarnya yang diharapkan Oke. kalau Presiden Putin hadir di Indonesia. Tapi sekali lagi, Indonesia tidak mempunyai beban, ya, tidak mempunyai mandat untuk menghadirkan Presiden Putin ataupun Presiden Joe Biden, karena kendali terhadap beliau berdua ada di masing-masing. Meskipun ada ambisi dari Presiden Jokowi kan ketika bertandang ke Rusia maupun ke Ukraina, ingin mempertemukan keduanya di G20 supaya ada kesepakatan atau ada komunikasi yang dibangun dari dua negara yang sedang berkonflik ini. Kalau memang tidak datang dua-duanya, apa dampaknya untuk G20 dan dampaknya untuk Republik Indonesia? Begini, harus saya luruskan, istilah ambisi itu kayaknya konotasinya negatif ya, seolah-olah ada keinginan besar dari presiden untuk mendapatkan sesuatu. Sama sekali tidak. Menurut saya Oke. apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden itu merupakan upaya, merupakan ikhtiar untuk terjadinya perdamaian. Ya, karena apa? Karena kita tahu kalau misalnya PBB itu sudah gagal. PBB Hmm. itu tidak bisa menghadirkan kepala negara, kepala pemerintahan. Nah, Bapak Presiden berupaya agar kepala pemerintahan, kepala negara yang Oke. berkonflik itu bisa hadir di Indonesia dan membicarakan masalahnya. Kalau misalnya di PBB kan duta besarnya harus dapat mandat dari Menlunya. Belum lagi Menlu harus mendapat mandat dari presidennya. Nah, ini tidak, ini langsung. Ke depan nanti, kapan lagi ada pertemuan yang bisa mempertemukan para kepala pemerintahan, kepala negara yang berkonflik ini. Oke. Nah, oleh karena itu saya menganggap bahwa sebenarnya ini tidak ada dampak apapun terhadap KTT G20. Karena apa? Dalam konteks KTT G20 itu kan nggak ada beban untuk menyelesaikan perdamaian di Ya. Ukraina. Ya. Sebenarnya tidak ada. Dan kita tahu bahwa KTT G20 ini membicarakan masalah ekonomi, Betul. dan dalam misalnya beberapa kali pertemuan tidak semua kepala negara, kepala pemerintahan itu hadir. Misalnya tahun kemarin Cina tidak hadir, jadi tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada Nah, masalah ya. hanya saja seandainya bisa hadir Presiden Putin dan Presiden Joe Biden, nah itulah yang kemudian eh, harapan dunia eh, apa namanya ada pada Indonesia. Siapa Hmm. tahu mereka bisa bertemu dan kemudian bisa membicarakan permasalahan yang mereka hadapi. Seperti itu. Oke, seperti yang disampaikan oleh Prof. Hikmat tadi bahwa G20 bukan forum politik tapi forum untuk pertumbuhan ekonomi dunia yang saat ini masih terus struggling setelah pandemi COVID-19. Jadi menurut Prof. Hikmat, poin besar apa yang urgen untuk dibahas di G20 terutama untuk mengembalikan perekonomian dunia? Ya, yang seperti diusung oleh Indonesia, Hmm. yaitu recover together, recover stronger. Ya. Dan Indonesia sudah menyampaikan ada 3 hal yang pokok yang berkaitan dengan arsitektur kesehatan, terutama pasca COVID, lalu kemudian juga masalah apa namanya pelestarian lingkungan, bagaimana kita bisa memperhatikan masalah lingkungan hidup, dan kemudian disrupsi dari digitalisasi terhadap UMKM dan lain sebagainya. Nah, ini 3 hal inilah yang akan dibahas.
Hmm, Memang harus saya akui kalau misalnya tiga hal ini sukses dibahas, belum tentu perekonomian dunia itu akan segera tumbuh. ya. Karena apa? Karena perang masih ada. Dan kita belum Hmm, tahu kapan perang itu akan selesai. Nah, ini yang menjadi tantangan tentu bagi dunia, bukan hanya bagi Indonesia. Bagi Indonesia kita tidak ada konsekuensi apapun, ya. kita tidak ada apa namanya beban karena kita tidak pernah dimandatkan untuk menyelesaikan konflik antara Rusia dan Amerika Serikat ini. Kalau memang untuk menentukan nasib bagaimana perubahan atau pertumbuhan ekonomi dunia dalam KTT G20 nanti, bagaimana Indonesia bisa mengambil peran untuk ikut serta mengembalikan atau memperbaiki perekonomian dunia yang saat ini sedang karut-marut? Ya, tentu ini kan sudah dibahas oleh pemerintah Ya, dengan masukan dari para pakar, para praktisi untuk bagaimana Indonesia bisa keluar dari atau Indonesia mengajak negara-negara untuk bisa keluar dari stagnasi dari perekonomian, stagflasi. ya. Nah, ini tentu sudah dibicarakan dalam 1 tahun terakhir ini, ya para menteri keuangan bertemu dan lain sebagainya. Salah satu yang penting tentu masalah COVID, ya vaksin, bagaimana ketersediaan vaksin, terutama di negara-negara berkembang itu menjadi hal yang penting. Dan kemudian juga masalah ramah lingkungan ini, isu-isu lingkungan yang tentu dibahas sehingga komitmen kita terhadap masalah lingkungan itu dalam KTT G20 kendaraan-kendaraan yang akan digunakan adalah kendaraan-kendaraan yang Listrik, berbasis ya. listrik. Nah, itu seperti hal-hal yang seperti itu. Ini sudah lama dan apa namanya banyak hal yang tentu akan menjadi pembahasan. Hmm, sebagai pemegang presidensi G20, Indonesia harus punya atau ambil peran lah dalam KTT G20 ini. Apalagi bisa dikatakan KTT G20 ini jadi momentum Indonesia untuk meningkatkan politik diplomasi internasional. Di mana Indonesia bisa memanfaatkan peran, di bagian apa menurut Anda, Prof? Sebenarnya yang paling besar adalah di bagian perdamaian, karena tanpa perdamaian sekali lagi apa yang diusung oleh Indonesia recover together, karena Ya, togetherness-nya ini tentu kita mengharapkan adanya perdamaian dan Indonesia tentu tidak berpikir bahwa perang Ukraina itu akan terjadi pada saat Indonesia meminta India oke. bertukar posisi dengan Indonesia untuk menjadi Oke, tuan rumah Prof, begitu. perannya besar untuk perdamaian, tapi tadi Prof juga menyatakan bahwa Indonesia tidak punya tanggung jawab untuk menyelesaikan konflik Ukraina dan Rusia. Jadi bagaimana bisa mengambil peran itu? Ya, kan sudah dilakukan oleh Bapak Presiden, sudah Ya. disampaikan oleh Kompas TV, Bapak Presiden sudah ke Ukraina, Mhm. secara khusus mengundang Presiden Zelensky, Bapak Presiden sudah ke Rusia, secara khusus mengundang Presiden Putin. Bahkan kalau kita lihat di media ada Ibu Koni yang kemarin ke Rusia dan menyampaikan juga, saya katakan yang namanya upaya itu bisa secara formal, tapi bisa juga secara informal Mhm. melalui akademisi yang saat itu bertemu dengan Presiden Putin untuk menghimbau agar beliau bisa hadir ke Indonesia. Upaya itu sudah dilakukan, sudah paling maksimal, ya. Tapi Oke. jangan kemudian kita sebagai bangsa lalu mengatakan bahwa kita tidak melakukan apa-apa. Lalu Bapak Presiden tidak melakukan apa-apa. Oh tidak, saya katakan salah kalau misalnya mengatakan hal seperti itu. Kita Ya, sudah maksimalkan, tetapi kita harus ingat bahwa kendali untuk datang atau tidak datang ya, ada di betul. masing-masing kepala negara, kepala pemerintahan, karena mereka adalah negara berdaulat yang kita juga harus hormati. Kalau Bisakah itu beliau didorong perdamaian di KTT G20 meskipun Putin dan Zelensky tidak hadir? ya itu yang akan sulit tentunya. Sulit dilakukan karena kalau dua orang bertikai kan harusnya para pihak yang bertikai yang duduk Ya. bersama dan kemudian membicarakan masalah yang mereka hadapi. Tapi kalau misalnya tanpa kehadirannya, ya sulit untuk kita harapkan adanya penyelesaian terhadap permasalahan ini. Baik, urgensi adalah pemulihan ekonomi yang menjadi agenda besar dari KTT G20 di Bali. Terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini.